أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. Surat An-Nazi'at. Masuk pagi hari ini kepada ayat yang ke-6. Yauma tarjufur radifah, pada hari ketika tarjufu bergoncang. Ar-rajifah, sesuatu yang bergoncang. Tatba'u, mengikuti, mengiringi. Tatba' mengikuti, mengiringi ha akannya goncang itu. Radifah, ia mengikuti di belakangnya. Qulubun, hati. Yaumaidin, pada ketika atau saat itu. Wajifah, bergetar. Absaruha, pandangan penglihatannya. Khasyah, tertunduk. Mari kita pahami ayat 6 sampai 9 ini terlebih dahulu. Ayat-ayat yang lalu Allah Subhanahu wa taala bersumpah bahwa hidup kembali itu pasti. Allah bersumpah demi para malaikat-malaikat yang bertugas dan ditugaskan untuk melaksanakan hal-hal yang memang Allah perintahkan kepada mereka, antara lain itu malaikat-malaikat yang ditugasi untuk mencabut, mengambil, mengeluarkan ruh manusia. Ada yang dengan keras, sedahsyat-dahsyatnya dicabut, diambil, ditarik. Ada pula yang dengan lemah lembut. Dan Allah juga bersumpah dengan malaikat-malaikat lainnya yang bertugas. Dengan taat dan patuh mereka cepat segera melaksanakan apapun yang Allah perintahkan. La ya'sunallaha ma amarahum. Tabiat malaikat itu tidak pernah mendurhakai, sedikit pun tidak pernah bangkang terhadap apapun yang Allah perintahkan kepada mereka, karena mereka adalah makhluk yang taat. La ya'sunallah, mereka tidak mendurhakai Allah sedikit pun juga. Ma amarahum, apa yang Allah perintahkan mereka laksanakan. Nah, Allah bersumpah demi malaikat-malaikat itu semua, lebih khusus malaikat pencabut nyawa, disebut dengan malakul maut, populernya Israel, bahwa hidup kembali setelah mati pasti. Itu ayat lampau. Diawali dengan kiamat atau as-sa'ah, yakni berupa hancurnya dan dihabisinya alam dunia ini, berikut dengan segala macam isinya. Itu proses menuju ke alam akhirat. Kira-kira begitulah yang lampau kaji kita. Nah, ayat-ayat yang kita baca sekarang menjelaskan suasana atau keadaan
apabila kiamat itu terjadi dan apabila hidup kembali itu terjadi. Sedikit digambarkan mana yang tertangkap di kita. Karena terlalu banyak yang tidak tertangkap di indera kita sebab kedahsyatan, huru-hara, kengerian, kegoncang kiamat itu jauh lebih besar daripada apa yang kita bisa khayalkan. Dalam Al-Quran disebut wa ma adrakat, wa ma adraka mal haqq, wa ma adraka mal qariyah. Sebab kalau sudah pakai wa ma adraka, tanda tidak mampu kita membayangkan. Tahukah kamu apa itu al-haqqah? Tahukah engkau apakah itu al-qariyah? Tidak tahu. Karena kalimat wa ma adraka itu diajukan untuk menyatakan kita tidak tahu. Kenapa kita tidak tahu? Tidak mampu kita menangkap itu. Indera kita terbatas. Akal kita juga sangat kerdil untuk memahami. Jangan memahami, menghayalkan terjadinya kiamat itu pun tidak mampu. Kalau kamu tidak tahu, diberitahu sedikit. Contoh, al-qariyah wa mal qariyah wa ma adraka mal qariyah. Tahukah engkau apakah kiamat itu? Tidak tahu. Sedikit kami kasih tahu. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus wa takunul jibalu kal manfus. Itu pun kita tidak tahu. Sehingga dibuatlah sepertinya manusia ketika itu seperti ini. Nah, kenapa dipakai seperti, pakai perumpamaan, pakai contoh supaya tertangkap. Bagaimana huru-hara dahsyatnya apa yang dialami manusia. Nah, supaya tertangkap di kita digambarkanlah seperti al-farash. Nah, bagaimana gunung-gunung hancur lebur, cair mair, luluh lantak. Dibuatlah gambarannya kal ihni supaya tertangkap. Dia lebih daripada itu tidak tertangkap lagi. Tidak tertangkap lagi. Nah, di sini secuil sebagian peristiwa ketika kiamat itu terjadi di ayat ke-6 sebelum terjadinya kebangkitan hidup. Itulah hari yauma tarjufur wajifah. Yauma orang sering terjemahkan bahasa kita dengan hari. Dalam bahasa Al-Quran kata yauma itu kadang-kadang terpakai untuk saat, waktu, masa, periode, tahap. Di samping hari yang 24 jam. Jadi kita pakai saja terjemah seperti ini, yauma, hari, saat, di mana tarjufu bergoncang dengan sangat dahsyat. Rajafa itu artinya goncangnya sangat dahsyat, luar biasa. Rajafa. Kalau rajifah yang bergoncang. Ar-rajifah yang bergoncang dengan sangat dahsyat. Tidak bisa kita khayalkan, gambarkan, ilustrasikan bagaimana goncang. Karena dahsyatnya. Rajafa bergoncang, tarjufu bergoncang, kata kerja. Yang bergoncang rajifah. Pada hari nanti, pada saat nanti, bergoncanglah sesuatu yang bergoncang. Kapan itu? Kata para ulama menyebutkan yauma yunfakhu fis-sur. Itu saat di mana ditiup sangkakala atau trompet oleh malaikat yang ditugaskan untuk meniupnya. Itu an-nafkhah al-ula, tiupan yang pertama. Tiupan pertama itulah hanya menyebabkan yatarajjafu wa yatazallalu laha kullu syai'. Ia menyebabkan segala sesuatunya bergoncang, bergoyang, gempar alam.
Dalam ayat lain, idza zulzilatil ardu zilzalaha. Dalam surah Al-Haji, inna zalzalatas sa'ati syai'un azim. Sesungguhnya kegoncangan, kegemparan, goyangnya alam semesta ini syai'un, sesuatu yang sangat dahsyat. Terjadinya ketika tiupan sangkakala. Namanya sur, asur, nufikha fis sur. Kita mengimani adanya sur, tapi kita tidak dituntut untuk menyelidikinya, mengkaji, menganalisa bahan-bahan materinya. Dicipta dari apa, besarnya berapa, bentuknya bagaimana. Sekarang letaknya di manakah, warnanya, bunyinya. Itu tidak urusan kita. Kita hanya dituntut untuk mengimani adanya sur. Sur itu diterjemahkan bahasa orang kita sangkakala atau trompet. Artinya mana adalah sesuatu yang ditiup. Bila ditiup dia dihembus, dia keluarlah suara yang membahana, luar biasa. Itu yang menyebabkan sesuatu bergetar dengan getaran yang dahsyat. Sedikit saja ya. Suara itu kan bisa meluluh lantakkan. Dengan salah suara band tunggal bergetar jamin. Band tunggal, apalagi band yang tidak tunggal. Kalau band tunggal saja sudah begitu, bagaimana kalau band tanggal? Jamin kan, di mana kerulik jantuang. Kalau mau pergi baralik, ada band tu tak telok pergi. Sebab masuk tangga jantuang, mengecek ke terengah. Biarlah satu makannya. Kalau ketujuh kirimilah sambal karinya. Ini tak tentu nak kekecian. Kalau lagu kasidah Quran ni putar rampi, kalau lah dabu-dabu itu jantung awak mengikuti dabuannya. Kok kamu apa juga? Sur. Kapan ditiup sur itu? Malaikat itu sendiri tak tahu dia. Malaikat yang diberi tugas untuk meniup itu sendiri tidak tahu. Ada 1, 2, 3, 4. Ada kitab buku, 4 kitab atau buku yang saya baca. Yang agak mirip keterangannya bahwa sampai sekarang malaikat itu masih menengok ke aras. Nunggu perintah ya, megang trompet atau nengok. Tidak letih dia, yang letih itu kita lah. Mereka tak punya nafsu, yang letih itu kan nafsu. Panik dan malih dan itu nafsu. Malaikat tak punya itu. Ya nunggu aja, nunggu. Di mana dia menunggu? Ini tak tahu pula saya lagi di mana dia menunggu. Dia menunggu ke aras, lihat aras. Karena titah itu turun langsung dari Allah. Aras. Allah bersemayam di aras. Jangan tanya lo nanti bersemayam Allah, nanti berdebat pula kita. Sudah, biarlah beliau-beliau yang mulia-mulia saja yang perdebatkan aras ini. Turuni aras, beristiwa di atas aras, jangan tambah pula gajinya. Nanti ada yang datang ke tempat saya dan pula yang tidak. Ada yang protes, ada yang mengkafirkan saya pula nanti. Tidak gaji itu. Dia menengok ke aras. Aras makhluk terbesar. Alam ini disungkupi oleh aras. Tidak ada artinya langit. 7 lapis itu tidak ada artinya dibanding aras. Malaikat itu menengok aras. Jadi jangankan kita, sang peniup sendiri tidak tahu dia. Ketika dia diperintah meniup oleh Raja Alam Semesta, penguasa, ditiup itulah dia mengibarkan tarjufur rajifah. Bergoncang
sesuatu dengan goncang sangat-sangat. Apa yang bergoncang? Bukan hanya bumi, alamlah bergoncang. Tiba di langit pecah. Idza sama'un syaqqat, idza sama'un fatarat, belah rengkah langit. Tiba di langit ya. Tiba di bintang-bintang, wa idzal kawakibun tatarat. Bintang ke bintang, planet-planet ya berhamburan, berterbaran. Begitu juga alam bawah, tiba di lautan, wa idzal biharu, itu. Lautan menggelegak, meluap, panas luar biasa. Sangat tsunami saja di dulurnya Jepang dengan Aceh, di Thailand. Getaran barang sekian menit cuma ya, habis. Karena habis sekian menit gempa dengan skala sekian, habis meluap. Wa idzal biharu, biharnya sudah. Bihar bukan bahar. Bihar itu banyak, lautan-lautan meluap ke atas. Itu akibat tiupan berguncang semua yang tiba di gunung-gunung begitulah. Tiba di gunung-gunung. Nah, tiba di kita manusia bagaimana? Tidak bisa kita mengkayakan. Itu katakan Raja Fa. Ya Raja Fa bergoncang dengan goncangan sangat dahsyat luar biasa. Kalau tarjufu kan kata kerjanya. Raja Fa tarjufu yarjufu, bergoncang. Apa yang bergoncang? Yang bergoncanglah. Gitu. Ya Rajifah, bergoncanglah yang bergoncang. Tarjufu rajifatu. Kata orang sana fa'il ini. Ini yang paling praktis jawabannya itu. Bergoncanglah. Apa yang bergoncang? Yang bergoncang. Dan saya alam. Alam. Itu satu ya. Tarjufu rajifah. Kemudian tatba'u. Tatba' mengikuti, mengiringi. Tatba' mengikuti, mengiringi. Apa yang mengikuti, yang mengiringi? Radifah. Radifah, radafah di belakang. Nah, berbonceng di belakang, Kang. Jadi yang berada di belakang pasti mengiringi, mengikuti. Jadi kalau sini apa? Dikatakan di sini radifah. Yang di belakang yang mengikuti. Apa itu? Diikuti oleh goncang berikutnya. Jadi goncang itu bukan hanya sekali. Bukannya sekali goncang. Atau yang mengatakan bukan goncangan, tiupan itu diiringi oleh tiupan berikutnya. Tiupan pertama menyebabkan kegoncangan dahsyat. Dikatakan itu lil fazah. Itu tiupan yang mengakibatkan semuanya bergetar, beroyang, bergoncang, gempa, lil fazah. Yang kedua memahami tiupan itu kan ada pula yang keduanya. Artinya nanti tiupan lisakah, tiupan untuk menunjukkan isyarat semua yang hidup mati. Semua yang tersisa, yang masih hidup, mati semua. Itu tiupan kedua. Setelah tiupan pertama, diiringi, diikuti oleh tiupan kedua. Lalu tiupan kedua, ketiga, mengiringi tiupan kedua, maka ini namanya tiupan kebangkitan. Nah, kebangkitan di bi'atah atau kebangkitan. Nah, tiupan kebangkitan inilah yang menyebabkan makhluk-makhluk kita manusia hidup kembali. Bagi yang memahami dan membagi tiupan itu 3. Ada juga yang memahami 2 kali tiupan.
Nah, kedua-dua pemahaman ini terdapat dalam kitab-kitab tafsir, juga berdasarkan ayat-ayat. Cuma mereka hanya membagi saja. Jarak antar tiupan sudah kita ketahui 40. Cuman yang menyampaikan hadis entah 40 hari katanya, entah 40 minggu, 40 bulan, atau 40 tahun jarak antara tiupan satu dengan tiupan berikutnya. Tapi yang menyebabkan alam ini hancur semua adalah tiupan yang pertama ini. Lalu diiringi atau mengikuti akannya radifah yang mengikuti yang mengiringi. Istilahnya tatba'u nafkhatus tsaniyah, akan diikuti nanti oleh tiupan yang kedua. Ulama-ulama yang memahami tiupan itu dibagi dua, maka ini tiupan yang diterangkan dalam ayat yang ke-7 ini adalah tiupan terakhir. Tatba'u nafkhatus tsaniyah wa nafkhatul qiyam minal qubur. Inilah yang disebutkan dalam surat Yasin. Wa nifaqa fis sur fa idahum minal ajdathi ila rabbihim yansilun. Qalu ya walana man ba'athana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Ayat 51 salah ya. Ini itu tiupan yang mengikuti tiupan yang pertama. Kalau tiupan pertama adalah menghancur leburkan dan mematikan, maka setelah sekian lama, wallahu a'lam, kemudian kembali terdengar tiupan yang kedua. Bagi yang memahami dua kali, inilah tiupan terakhir. Namanya tiupan al-qiyam, nafkhatul qiyam. Tiupan untuk bangun lagi, hidup lagi. Nah, catatannya begini. Setelah alam yang kita huni sekarang hancur, habis, nanti oleh penciptanya itu Allah diganti dengan yang baru. Sebagaimana tertera dalam surat Ibrahim, yauma tubaddalul ardu ghairal ard was samawat. Hari saat di mana bumi diganti dengan bumi yang baru, langit pun demikian. Kenapa? Tapi bumi yang kita huni habis. Langit yang menjadi atap kita sekarang sudah insyaqqat, infatarat, sudah selesai dia. Diganti, bagaimana cara Allah mengganti itu urusan Allah, tidak urusan kita. Setelah diganti dengan alam baru, itulah alam akhirat. Kemudian dibentangkanlah, dihamparkanlah bumi baru, dan seterusnya. Kunun kabarnya dalam riwayat, makhluk pertama yang dihidupkan peniup sangkakala. Yang dihidupkan kembali makhluk itu sangkakala, peniup sangkakalanya, dia yang akan meniup. Sebelumnya sudah mati semua, tidak ada yang tidak mati. Di tiupan yang kedua mati semua. Ya, bagi yang memahami tiupan 3 kali, tiupan pertama menguncangkan, tiupan kedua mematikan, tiupan ketiga membangkitkan. Nah, di tiupan yang kedua ini semua yang mana hidup mati, tidak ada yang tidak mati. Dia tukang-tukang mencabut nyawa juga mati, semua mati. Pemikul-pemikul aras juga mati, malaikat-malaikat al-karibiyun, tokoh-tokoh malaikat juga mati, yang hidup cuma satu. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kullu man 'alaiha fan. Ya kan? Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Segala sesuatunya fana, hancur, binasa.
yang kekal abadi. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Bernamalah Allah tu baqa. Yang baqa tu Allah, yang kekal abadi. Di sifat 20 walaupun sifat kau dibantah oleh yang tukang bantah, ya di situ ada tertera wujub kidam baqa. Tidak boleh dibantah, baqa memang ada. Sifat Allah baqa, tak dibantah. Tidak suka saja yang 20-nya. Tapi yang sifat Allah yang baqa ni ada ni. Dia baqa, wa yabqa. Wa yabqa wajhu rabbika, dia baqa, Allah yang kekal. Berarti dia tidak mati-mati. Tidak mati-mati. Yang mati makhluk. Setelah semuanya mati, habis semua, baru dihidupkan kembali makhluk. Kunun dalam riwayat Israfil ini yang dihidupkan dulu. Karena dia ditugaskan untuk meniup. Niup sangkakala. Ditiup lagi. Ini dia. Tatba'uha radifah, mengikuti, mengiringi akannya tiupan yang pertama tadi. Ar-radifah, yang mengikuti, yang mengiringi belakang itu tiupan berikutnya. Tiupan berikutnya. Qulubun yawma idhin wajifah. Qulub, hati. Katanya jamak daripada qalbun. Kalau satu qalbun. Kalau banyak qulub. Tidak pakai alif lam, tidak. Berarti ini nakirah namanya. Nakirah ini berarti banyak. Nah, itu pula kaidah bahasanya. Ada yang pakai alif lam, ada yang tidak. Kalau tidak pakai lam berarti pakai tanwin. Itu mengandung banyak. Berarti ketika itu qulub banyak hati. Hati-hati manusia ketika hari itu yaumaidin wajifah. Ini hati manusia ketika itu wajifah. Gentar yang luar biasa. Wajifah. Apa itu? Manusia-manusia di sini, qulubu yauma idzin wajifah. Hati, banyak hati ketika itu wajifah. Gentar ya, gentar. Itu khaifah, wajilah, muttaribah. Takut, gentar, bergoncang. Itu yang menyebabkan hati itu takut, bergoncang. Kemudian juga digambarkan dengan gemetar hati. Wajifah. Hati siapa? Karena tidak semua hati seperti itu. Tapi adalah hati orang-orang yang tidak percaya kepada hari kiamat itu. Yang dulu di atas dunia, mereka ini bangkang, durhaka, ingkar, menolak kemahakuasaan Allah untuk menghidupkannya sudah mati. Nah, ketika terjadi itu, hati mereka inilah yang bergetar dengan getar yang luar biasa, penuh ketakutan, kengirian, yang tak dapat digambarkan bagaimana hati ketika itu. Karena kalau orang-orang beriman, orang yakin percaya, mereka diberi keamanan. La yahzunuhumul fazaul akbar. Mereka orang-orang beriman ketika hari itu, yaitu hari yang disebutkan di sini, tidak disedihkan dan tidak disusahkan.
oleh kedahsyatan, oleh kedahsyatan besar pada hari itu. Karena mereka beriman. Karena mereka percaya. Jadi mereka sudah jauh-jauh hari bersiap untuk menghadapi peristiwa itu. Orang kalau sudah tahu apa yang akan terjadi, dia jauh-jauh hari bersiap. Walaupun goncang, tapi goncangnya tidak sehebat orang tidak siap. Orang kafir, orang ingkar, orang tidak percaya, mereka tidak siap, tidak yakin. Bahkan mengingkari. Jadi ketika terjadi suasana itu, mereka sangat terpukul. Terpukul hebat. Yang tidak bisa kita gambarkan bagaimana goncang. Kayak goncang yang sangat dahsyat dialami oleh hati itu, gemeteran ketakutan itu digambarkan qulubu yawma idzin wa wajifah. Qulubu yawma idzin wajifah. Tak bisa pula kita menerangkan juga kata-kata bagaimana wajifah. Kenapa tak bisa? Ketika Gunung Merapi malah tuis, lah kampung. Gampor di Camih lah tanggung-tanggung. Dapat Sarawak orang lari keluar rumah, bayangkan. Merapi. Bagaimana menggambarkan hati yang tak siap? Jadi orang-orang beriman mereka dijaga, dilindungi, dipelihara oleh kegoncangan hari itu. Oleh Allah. Karena mereka telah diberi aba-aba oleh ayat. Kita nanti ini kan termasuk percaya alhamdulillah nih, beryakin. Ketika terjadi di kiamat nanti kita termasuk orang yang dalam surat Yasin digambarkan hadza ma'wadar rahman. Oh, ikolah dulu nawak kaji di sahwatuna aku. Nah, ketika kita punya bekal yang telah Allah yang Maha Pengasih menjanjikan dalam ayatnya. Wasadaqal mursalun, benarlah para rasul-rasul. Muju awak boleh mengaji di rumah ya. Kalau tak mengaji awak, kan tak mengaji awak tu. Jadi orang kalau lagi tahu, ya bisa siap. Walaupun tidak membayangkan yang terjadi, paling padanya lah siap. Awas, beko akan terjadi begini lah siap. Walaupun kesiapan mereka tidak seutuhnya, paling tidaknya lah tahu. Itulah digambarkan surat Yasin. Yang mengecek memba'atana min marqadina itu kan orang yang tidak percaya. Memba'atana min marqadina. Kita kok di mana kita? Siapa yang membangunkan kita? Itu pertanyaannya bukan pertanyaan bertanya, tapi pertanyaan diiring ketakutan luar biasa. Nah, kata orang beriman atau kata malaikat, hadza ma'udar rahman, kan itu yang dijanjikan oleh Tuhan yang Maha Pengasih dulu. Apa kamu nak baca? Alai kami baca. Nah, ikonya. Ketakutan mereka itu tidak terlalu kuat. Jadi yang mengalami ketakutan biasa itu adalah hati mereka wajifah, mereka seperti itu. Absaruha khasyiyah. Absar, pandangan, penglihatan masing-masing orang ketika itu tertunduk, hina dina. Hal ataka hadithul ghasyiyah. Wujuhi yawma idzin khasyiyah. Wajah-wajah hina dina, penglihatan layu muram derujah, karena mengalami situasi keadaan yang luar biasa. Tidak ada yang berani mengangkat kepala, menongak. Yang berani menongakkan kepala itu kan sekarang, karena ada di sini, karena di sini, atau di sini. Atau kena apa-apalah, itu pun menjelang tanggal tidak lelai.
Di tengah orang nan siko kan ada guna deh. Atau yang melain tangga malaikat angoknya. Hari kiamat, hari tidak ada sedikit pun manusia punya daya, upaya, kekuatan, kekuasaan. Habis. Itu hari di mana Allah memamerkan limanil mulkul yaum. Siapa nama kuasa di kalian koyoh mantu masawan. Kalau sekarang masih dibiarkan manusia, masih dibiarkan. Kalau tidak dibiarkan, tidak ada yang seperti ini. Itu tanda dibiarkan untuk menguji manusia. Ayat dibaca oleh Syekh kita tadi. Linabluwahum. Kami untuk mencobai mereka saja di atas dunia ini, sehingga dibiarkan ada yang berkuasa, ada yang bagak, ada yang tiangan, ada yang sewenang-wenang, ada yang zalim, ada yang terniaya, ada yang tertipu, dibiarkan mereka. Dan itu sementara. Tapi nanti dari kiamat dicabut semua. Itulah Malik Yaumiddin. Malik Yaumiddin. Sehingga ketika langit digulung langit. Dilipat. Wal ard, dan bumi dalam genggamannya hancur semua. Ini sudah selesai. Limanil mulkul yaum. Milik siapa kekuasaan, kerajaan, dan kekuatan hari ini? Ainal jabbarun, ainal mutakabbirun. Di mana kalian hai para orang-orang yang berkuasa, otoriter dan tiangan? Raja-raja dunia mana kalian? Tidak ada yang jawab. Karena ketika itu Allah sedang memamerkan, alah kalian ku nyia-nyia kalian. Nah, ketika itu pandangan tidak ada yang berani menolak. Kerdil gitu. Abasaruha hasyah. Ini suasana. Di ayat yang ke-6 sampai ayat ke-9 ini gambaran suasana menjelang dihidupkannya kembali manusia, dibangkitnya kembali manusia, apa yang ditolak diingkari oleh para pendurhaka. Aku bersumpah demi malaikat-malaikat pencabut nyawa dan seterusnya, hari kebangkitan kamu hidupkan itu pasti. Kepastiannya itu diawali dengan bergoncang yang bergoncang, bergetar yang bergetar, hati ketika itu penuh dengan ketakutan, pandangan tertunduk hina. Ini awal yang mendahului sebelum terjadinya hidup kebangkitan kembali itu. Apa yang kamu ingkari? Nang kaji kita, ya sampai situ. Ngaji nak boleh lama-lama. Kalau lama-lama kita mengaji panjang. Semoga apa yang kita sampaikan ada faedahnya. Intinya sudah dapat 3. Pertama, hidup kembali pasti. Yang kedua, hidup kembali itu diawali dengan kiamat. Yang ketiga, sedikit secuil gambaran tentang kiamat. Ditiup sangkakala, diikuti tiupan berikutnya, hati ketika itu penuh dengan ketakutan, pandangan hina dina tidak menunjukkan bahwa manusia tidak ada sedikit pun. Tidak ada. Di mana saat itu Allah memamerkan dialah Al-Malik yang sebenarnya. Mudah-mudahan kita waspada, hati-hati, berjaga-jaga, bersiap-siap untuk menghadapi hari yang pasti itu. Amin. Sekian. Diakhiri subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran ya Rabbi, syukran.
قلبي شكرا